Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qaimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, pada pertemuan ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi rahmat karunia dan inayah sehingga kita bisa sholat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Jamil. Lalu kita lanjutkan dengan taklim, dan insya Allah kajian kita pada kesempatan ini berkaitan dengan ma'rifatul Rasul, yaitu meneladani akhlak Rasul atau adab Rasul berdasarkan hadis-hadis beliau. Kita ketahui bahwa saat ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Untuk itu salah satu amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Rabiul Awal ini adalah bersalawat kepada Nabi SAW, meningkatkan kualitas pengenalan diri kita kepada Nabi. Dan untuk itu, sebelum kita lanjutkan pertemuan ini, kita senantiasa bersalawat kepada Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat itu di bulan Rabiul Awal ini meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan salawat itu dan cinta yang meningkat, kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW di Yaumul Qiyamah kelak nanti. Nah, untuk itu pertama kita akan membahas ma'rifat Rasul ini. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk mengenal Rasul tidak ada jalan yang paling tepat untuk kita lakukan itu kecuali membuka dan membaca, mempelajari Al-Quran. Yang pertama-tama itu adalah kalau kita ingin mengenal Rasul, mengenal akhlaknya Rasul, mengenal adabnya Rasul, mengenal kepribadian Nabi, maka bukalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Kenapa? Karena satu ketika tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat, ada beberapa sahabat yang datang kepada Ibnu Abbas. Kemudian sahabat ini bertanya tentang akhlaknya Nabi. Kenapa? Karena sahabat ini kebetulan nggak bisa dibesarin karena saya tidak masukkan di ini. Iya, karena tadi laptop saya ini lagi error ya. Mungkin terlalu banyak datanya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah membaca Al-Quran. Satu ketika ada beberapa sahabat yang datang ke Ibnu Abbas menanyakan akhlaknya Rasul dan apa yang harus dilakukan setelah Rasulullah SAW wafat untuk melanjutkan akhlaknya atau adabnya. Maka Abdullah bin Abbas ini mengajak sahabat itu datang kepada Aisyah. Lalu ketika ketemu dengan Aisyah,
Maka Abdullah bin Abbas ini bertanya, atau Ibnu Abbas, ya Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu, bagaimana kita bisa meniru akhlaknya Rasul setelah Rasul tidak ada, ya Aisyah, setelah Rasul meninggalkan kita, setelah Rasul wafat. Maka Aisyah waktu itu tersenyum. Kemudian apa kata Aisyah? Ya Ibnu Abbas, apakah kamu bingung dengan akhlaknya Rasul? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Jadi kalau kita ini ingin meneladani Nabi, lalu kita tidak mempelajari, mengkaji Al-Quran, agak sulit untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dan panutan. Kenapa? Akhlaknya Nabi, adabnya Nabi itu semua ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah mempelajari hadisnya Nabi SAW. Karena Rasul sendiri yang menceritakan dirinya, mengungkap dirinya, dan sahabat-sahabat yang menyaksikan akhlaknya Rasul. Jadi di dalam hadis itu banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang pribadi Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang adab Nabi, kepribadian Rasul SAW. Maka kalau di Timur Tengah biasanya kalau bulan Maulud mereka membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kenabian. Mereka membaca baik itu yang bersumber di Bukhari, di Muslim, kemudian Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, kemudian Muwatta Imam Malik, kemudian Musnad Ahmad bin Hambal, kemudian Ad-Darimi, kemudian Imam Al-Baihaqi atau Sunan Al-Kubra. Mereka baca ayat-ayat hadis-hadis itu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Kalau orang Arab baca hadis kan sama dengan membaca Quran, cepat. Kalau kita karena tidak terbiasa lidahnya, kadang-kadang terbata-bata, apalagi menyebut nama-nama periwayat itu. Kalau orang Arab itu cepat itu cara membaca hadis. Coba aja ibu-ibu dan bapak-bapak sekali-kali lihat itu di YouTube. Kalau orang membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim atau hadis Arba'in, mungkin hadis Arba'in itu hanya setengah jam udah habis itu 40 hadis, mulai dari sanad dan matanya, karena mereka cepat cara membacanya. Kalau kita kan kita lihat satu-satu hurufnya. Setelah itu baru berpikir bagaimana, apakah ini dibaca A atau I atau U, mana yang harus dipanjangkan, sehingga itu yang menghabiskan waktu. Nah, jadi orang-orang sana itu ya bisa hataman Sahih Bukhari, hataman Sahih Muslim, hataman Abu Daud, hataman khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Kemudian untuk mengenal Rasul atau marifat Rasul ini, ya kita harus membaca sejarahnya. Dulu ilmu hadis dan ilmu sejarah itu nyatu sebenarnya, menyatu. Lalu kalau hadis ada sanadnya, kalau sejarah tanpa sanad langsung isi. Kenapa? Karena mereka ahli sejarah itu membuang sanad-sanad yang menyampaikan masalah sejarah Nabi, dipotong itu. Kalau orang hadis nggak boleh, nggak boleh. Nah, untuk itu setelah kemudian nanti ada SOP-nya lah, tata kerja hadis itu dan sejarah berbeda. Kalau sejarah kan tidak perlu terlalu ketat di dalam apakah ini sahih atau dhaif atau maudhu atau hasan, nggak ada itu istilah itu kalau dalam sejarah. Yang penting ada fakta, ada data, maka itu bisa dianalisa.
Maka kadang-kadang ahli hadis dengan ahli sejarah itu berdebat dan kadang-kadang berbeda pendapat. Wajar-wajar saja. Nah, kemudian kalau kita ingin mengenal Rasul, ya bacalah syair-syair orang Arab. Salah satu keunggulan orang Arab dahulu itu mampu membuat syair dengan lisan tanpa konsep langsung itu bisa sampai 50 halaman. 50 halaman. Dan hampir tidak ada yang salah, yang keliru. Kalau 5 halaman, 1 halaman cepatlah mereka itu. Dia hanya berdiri di sini, langsung dia memuji Rasul, dia ungkapkan tentang Rasul, itu bisa berhalaman-halaman. Kita kadang-kadang udah siap 1 pekan untuk khutbah Jumat, pas khutbah Jumat hilang semua itu materi. Ya, kan banyak yang seperti itu. Dulu waktu saya masih pesantren, dia sering ngobrol sama teman. Kalau sudah kiai kita minta ceramah, lalu beliau ada di situ, hilang semua materi kita itu. Hilang semua. Kenapa? Karena kita menganggap yang akan kita sampaikan ya udah dipahami semua oleh kiai kita. Sehingga ya kita udah siapkan 1 pekan, hanya 5 menit habis itu, selesai. Kalau orang Arab itu memang punya keunggulan ingatan yang kuat. Dan kemampuan oralnya itu kuat juga. Sehingga dia bisa sampaikan syair-syair itu yang berkaitan dengan Rasul tanpa dikonsep terlebih dahulu. Itu spontanitas. Kalau kita dikonsep aja kadang-kadang masih salah kan. Nah, itu 4 yang sumber rujukan kita untuk mengenal Rasul. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas hadis-hadisnya. Perlu kita ketahui bahwa salah satu daya tarik Nabi, dakwah Rasul di awal-awal kenabian itu bukan pedang. Nabi tidak pernah memaksa sahabat itu, orang lain masuk Islam dengan pedang. Itu tidak pernah. Perang yang dilakukan oleh Nabi itu adalah keterpaksaan. Tidak ada jalan yang lain selain harus angkat senjata. Maka biasanya Rasulullah SAW sebelum perang, beliau ajak kompromi lawannya itu. Mau perang atau kita mau kompromi. Kalau mereka mau kompromi nggak jadi itu perang. Tapi kalau dia tidak mau, barulah Nabi mengangkat senjata kepada mereka. Maka kita lihat di dalam sejarah pernah terjadi satu peperangan ketika kalau tidak salah sahabat yang memimpin peperangan itu adalah Khalid bin Walid. Udah masuk Islam Khalid bin Walid waktu itu. Nah, di dalam peperangan itu dia lewati perkampungan. Ada ketemu pengembala kambing, pengembala domba, onta dan sebagainya, orang-orang kampung. Nah, kemudian ada beberapa masalah yang dilakukan oleh sahabat itu. Ketika dia lihat pengembala, dia panggil pengembala itu, dia tidak tanya, langsung ditebas lehernya. Nah, kenapa? Mau ngambil ganimah. Apa ini? Kambing yang digembalakan orang itu, karena dianggap itu belum muslim. Nah, ketika terjadi peperangan, sahabat itu sudah meletakkan pedangnya di leher lawannya. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba lawan yang mau ditebas lehernya itu tiba-tiba mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi hal itu, kira-kira apa keputusannya? Tarik pedangnya atau ditebas lehernya? Kan kita bingung kan? Nah, sahabat ini, ada sahabat karena pedangnya itu sudah di leher orang lawannya, maka ketika lawannya itu tiba-tiba syahadat, maka pedangnya itu tetap dia tarik dan dia tebas lehernya.
Akhirnya apa yang dilakukan sahabat ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Ke telinga Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW memanggil sahabat itu. Ditanya, betulkah kamu melakukan hal itu? Kata sahabat itu, betul ya Rasul. Dan itu bisa ditemukan hadisnya di dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata sahabat? Betul ya Rasul, saya tebas itu lehernya. Kenapa kamu tebas? Padahal dia sudah mengucapkan syahadat. Ya Rasul, saya tahu dia mengucapkan syahadat itu karena udah terpaksa. Dia hanya ingin melindungi darahnya. Dia hanya ingin selamat dari pedang saya, sehingga dia mengucapkan syahadat di saat itu. Apa jawaban Nabi SAW waktu itu? Apakah kamu sudah bedah hatinya, bedah otaknya, lalu kamu lihat kalau dia pura-pura mengucapkan syahadat karena takut dengan pedangmu, atau karena dia ingin mencari keselamatan? Maka sahabat waktu diam semua. Nah, inilah yang banyak terjadi sekarang. Orang sudah berulang-ulang syahadat masih dikafirkan. Padahal Nabi itu sudah mencontohkan di medan perang itu. Kita sekarang ini beda paham saja udah dikafirkan, udah difitnah, udah dianggap halal darahnya. Padahal setiap saat, setiap hari, setiap sholat dia ulang-ulang syahadatnya itu. Syahadatnya. Nabi saja sedang perang, kemudian sahabat itu menebas leher orang yang sedang syahadat, ditegur sama Rasul. Bahkan Nabi bayar diat waktu itu. Kalau nggak salah banyak itu yang ditebus Nabi. Kenapa? Karena dianggap itu adalah kekeliruan sahabat di dalam medan perang. Medan perang. Ada sekarang ini ulama yang dikafirkan oleh orang yang bukan ulama. Itu kan masalah. Padahal yang bisa mengenal ulama yang punya ilmu ulama. Masa orang yang tidak pernah belajar tafsir menyalahkan orang yang pernah belajar tafsir? Kan aneh kan? Banyak orang menyesatkan orang yang pernah belajar hadis, sementara dia tidak pernah belajar hadis. Belajar sejarah. Ya, inilah yang terjadi di Indonesia. Terlalu banyak orang merasa pintar dan menjadi ulama, sehingga ulama betulan ya difitnah, dibunuh karakternya, bahkan kadang-kadang dikafirkan. Bayangkan kalau Rasul masih hidup di tengah-tengah kita, apa yang terjadi? Nah, inilah salah satu kepribadian Nabi yang perlu kita tiru. Hal yang menarik apa yang pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, satu ketika Ali itu di medan perang. Kemudian Ali pedangnya itu sudah dia cabut dari ininya, kemudian pedangnya sedang berada pas di posisi leher lawannya itu. Tiba-tiba lawan yang mau ditebas lehernya oleh Ali bin Abi Thalib meludahi Ali bin Abi Thalib. Bukan syahadat, tapi dia ludahi. Coba, kalau bapak-bapak melakukan posisi Ali bin Abi Thalib, apa yang kita lakukan? Langsung ditebas atau seperti apa? Nah, itulah sebabnya sehingga untung kita nggak ketemu dengan Rasul. Mungkin kita nggak syahid. Kalau Ali itu sudah mau dia tebas leher lawannya, dia udah mau bunuh, tiba-tiba dia diludahi. Ketika Ali diludahi, Ali itu emosi, marah, karena dianggap dihinakan dirinya sama lawan itu. Karena Ali emosi waktu itu yang bersumber dari egonya, maka pedang itu nggak jadi dia tebas, ya pedang itu dia tarik kembali dan dia tidak tebas lawannya. Apa alasan Ali? Saya tidak mau membunuh orang karena amarah saya.
karena emosi saya. Kenapa? Karena itu pembunuhan yang sia-sia. Kami membunuh itu di medan perang karena tidak ada jalan yang lain, karena itu memang perintah Tuhan. Kalau saya membunuh orang karena emosi saya, karena saya diludahi, ya berarti saya keliru mencari keputusan, mencari pilihan. Nah, kita banyak nggak bisa meniru Ali itu. Iya, kenapa? Emosi kita lebih tinggi, marah kita lebih tinggi, dan kadang-kadang amarah itulah yang digunakan sebagai tameng agama. Udah marah, diikutkan lagi agama di situ, udah tambah masalah itu agama itu. Ali sendiri dia mengatakan, saya tidak ditanya waktu itu. Apa kata sahabat itu? Ya Ali, lawannya, kenapa kamu tarik pedang kamu yang ada di leher saya? Apa kata Ali? Saya tidak mau membunuh engkau karena amarah emosi saya, karena kamu ludahi saya. Saya akan membunuh kamu karena Allah, bukan karena aku, bukan juga karena kepentingan aku, tapi kepentingan agama Allah. Banyak orang sekarang ini ikut mauludan, bukan karena kecintaan kepada Nabi mereka ikut mauludan, tapi hanya karena apa? Aspek yang lain. Hanya karena ada artis yang datang di situ, ada ustadz yang tenar yang datang di situ. Itulah yang mendorong dia datang mauludan. Padahal kita hadir mengkaji pribadi Nabi, ya bukan emosi kita, tapi karena dorongan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, disitulah pentingnya kita ma'rifatul Rasul, mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daya tarik Islam pada zaman Nabi itu yang membuat orang itu tersihir, tergerak, penasaran dengan dakwahnya Nabi, itu karena akhlaknya Rasul, karena akhlaknya Nabi yang dipertontonkan di depan sahabat-sahabatnya. Nabi itu kan bebas saja bergaul. Walaupun Nabi bebas bergaul, tapi wibawahnya Nabi itu tetap kelihatan. Nabi tidak pernah menjaga jarak dengan dengan sahabatnya karena takut wibawahnya itu hilang. Enggak. Nabi duduk di masjid biasa ngobrol dengan sahabatnya. Dan sahabat tahu bahwa itu Rasul. Rasul. Nah, untuk itu saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana keteladanan Nabi bersama dengan keluarganya. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu sangat menghargai dan menjunjung tinggi keluarganya. Dia berusaha membahagiakan keluarganya, termasuk anak-anaknya dan termasuk cucunya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Fatimah, ini kan maulud Nabi. Kalau kita mau berbicara tentang maulud Nabi itu harus kita berbicara tentang masa sebelum Nabi lahir dan saat Nabi lahir, atau sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang banyak kita kenal itu kan sejarah Nabi saat beliau jadi Nabi dan Rasul. Nah, kenapa Nabi itu tidak terlalu banyak dikenal waktu atau sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul? Ya karena Nabi itu kan bukan orang yang populer. Kelahirannya juga biasa-biasa saja. Artinya bukan di hari yang sakral, bukan di bulan yang sakral, tahun yang sakral, tapi hari Senin. Bagi orang Arab hari Senin nggak ada apa-apanya.
Kemudian tahun gajah nggak ada apa-apanya bagi orang Arab dibandingkan dengan Muharram, kemudian Rajab, kemudian Zulhijjah. Begitu juga bulan Rabiul Awal nggak ada artinya bagi orang Arab. Tapi Allah memilih itu. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat Rasulnya itu bukan karena hari kelahiran, bukan juga karena bulan kelahiran atau tahun kelahiran. Nabi tidak mau menghubung-hubungkan dalam hal itu, atau Allah tidak mau menghubung-hubungkan hal yang seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW ditinggal mati oleh Khadijah itu ketika putrinya Fatimah usia 14 tahun. Dan yang menarik lagi di situ, di dalam hadis diungkapkan, ketika Khadijah itu wafat, maka Fatimah tampil menjadi ummu abiha, pengganti ibunya. Dia urus itu bapaknya, Rasul SAW, usia 14 tahun. Anak kita kadang-kadang sudah sarjana, belum siap mengurus ibunya, mengurus bapaknya. Padahal udah sarjana, udah kita sekolahkan. Dia hanya siap kerja, tapi dia tidak siap merawat orang tuanya. Dia siap mengotak-atik dunia IT, tapi dia tidak bisa mengotak-atik kebutuhan orang tuanya. Kalau Fatimah, dia siap mendampingi ayahnya sendiri, dan dia bisa hibur ayahnya sendiri setelah ayahnya Rasul itu ditinggal oleh Khadijah. Makanya Rasul itu sangat sayang kepada Fatimah, sangat sayang kepada Fatimah. Bahkan ketika cucunya lahir, Hasan Hussein, itu Rasul juga sangat sayang. Maka kata Rasulullah SAW, kalau saya rindu melihat atau menikmati surga, maka aku tatap wajahnya cucuku. Kalau saya tidak menemukan wajah cucuku, saya datang ke Fatimah. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, siapa yang menyakiti cucuku Hasan dan Hussein, sama kalau dia menyakiti anakku Fatimah. Kalau dia menyakiti anakku Fatimah, sama kalau dia menyakiti aku. Ahli hadis mengatakan, ucapan Nabi ini sebenarnya sindiran kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib itu punya niat untuk poligami. Dan keinginan Ali bin Abi Thalib itu ketahuan sama Rasul. Mata Rasul, maka disindirlah Ali dengan cara itu. Jadi Nabi hanya bilang, nggak melarang Ali poligami, tapi hanya siapa yang menyakiti cucuku, sama kalau dia menyakiti anakku Fatimah. Dan siapa yang menyakiti anakku Fatimah, sama kalau dia menyakiti aku. Ali itu kan babul ilm, pintunya ilmu. Bahasa yang seperti itu udah paham. Kalau kita kadang-kadang atau pura-pura nggak paham lah. Kalau Ali itu paham betul itu maksudnya ucapan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa saya ini tidak direstui untuk poligami, untuk mempoligami putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat lagi dalam beberapa riwayat, ketika Hasan dan Husain itu masih kecil, Nabi itu kalau masuk ke masjid, kadang-kadang cucunya tiba-tiba juga datang, walaupun Nabi sedang sholat. Ketika ada beberapa waktu Nabi sedang ruku, tiba-tiba cucunya naik. Bahkan waktu sujud, kadang-kadang Hasan dan Husain itu gantian naik dan duduk di kepala kakeknya. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah Nabi marah ke cucunya? Enggak. Bahkan sujudnya Nabi itu lama, sampai sahabat itu nunggu. Kenapa ya Rasul lama sekali sujudnya? Ternyata ada di punggungnya itu dan di kepalanya ada Hasan dan ada Husain. Beliau tunggu cucunya turun, baru dia bangkit dari sujud. Banyak masjid sekarang ini tulis itu hadis Nabi, jagalah dan jauhkan
anak-anak kecil dari masjidmu. Nah, coba aja itu. Kalau pergi ke, saya pernah di Jawa Tengah, di mana itu ada satu masjid, saya lihat itu, wih, saya lupa riwayatnya apakah Imam Baihaqi atau Ibnu Majah itu, jauhkanlah anakmu dari masjid supaya tidak mengganggu. Ya, anak itu mengganggu kalau bapaknya nggak datang, ibunya nggak datang. Coba kalau bapaknya datang, dia dampingi anaknya, kan aman. Sekarang ini anak-anak memang ribut di masjid. Kenapa? Ya bapaknya nggak ke masjid. Orang tuanya nggak ke masjid, anaknya saja yang dikirim ke masjid. Masalah lah itu. Nah, Nabi biarkan itu anaknya, cucunya duduk di kepalanya. Kalau kita udah, nanti kalau itu jangan dijadikan imam lagi, nanti cucunya naik lagi kepala. Lama lagi sholatnya kita. Iya. Ada beberapa masjid yang saya temukan, anak-anak itu dilarang datang ke masjid. Saya bilang, terus nanti kalau bapak-bapak pada meninggal, siapa yang mengganti bapak ngurus masjid? Kalau anak kita nggak dibiasakan ke masjid, kan itu yang masalah. Masjid itu bukan hanya tempat orang yang sudah pensiun, bukan. Semua jenjang umur itu harus ada di masjid. Harus ada di masjid. Itu tantangan bagi pengurus masjid, bagaimana mengatur anak-anak. Jadi bahkan Rasulullah SAW pernah imam, kemudian ada bayi yang menangis dari belakang. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memperpendek bacaannya, nggak diperpanjang itu. Kalau kita diperpanjang supaya suara tangisan itu lebih keras, nanti kita tegur ibunya. Kalau Nabi enggak. Bahkan Rasulullah SAW pernah menggendong bayi, anak-anak kecil. Kemudian anak kecil ini pipis di baju Rasul, dan ibunya ada di samping Rasulullah SAW. Ibunya malu, marah, dan dia tegur anaknya. Bahkan dia mungkin dia cubit di depan Rasul. Tapi apa kata Rasul? Jangan kamu berlaku kasar kepada anakmu. Kenapa? Walaupun dia kencing di baju saya, pipisnya atau kencingnya ini gampang, dicuci dengan air selesai. Tapi kalau kamu sakiti hati anakmu, itu lama. Tapi apakah Nabi itu tidak tegas kepada anak-anak? Nabi juga pernah menarik kuping anak-anak. Kenapa? Karena anak itu agak susah diatur. Ditariklah itu telinganya sama Rasul, lalu diberikan, anak, kamu anak yang tidak amanah. Bahkan cucunya ketika ngambil ngambil kurma zakat. Lalu Nabi lihat cucunya itu mengunyah kurma. Kemudian Rasulullah SAW tegur cucunya itu, ya Hasan Husain, apa yang kamu makan? Keluarkan itu kurma yang kamu makan. Itu bukan hakmu untuk memakannya. Bahkan konon Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke mulut cucunya itu sampai liur-liurnya dan kurma yang dimakan cucu itu keluar semua. Karena Nabi tegas dalam hal itu. Inilah sikap Rasul SAW berinteraksi kepada anak-anak. Saya mau azan dulu Pak ya. Silakan. Udah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baiklah, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kita lanjutkan tentang keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis. Disebutkan juga bahwa satu ketika putrinya Rasul itu Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW, dan Fatimah ini tidak menemukan Rasul. Lalu dia menitip pesan kepada Aisyah apa yang diminta oleh putrinya itu. Dia bilang, beritahukan ayahku Rasulullah SAW nanti kalau datang. Umat Islam sekarang ini alhamdulillah sudah meluas dan banyak ganimah, dan ayahku sudah banyak mendapatkan hadiah, kemudian sedekah atau pemberian dari sahabat-sahabat umat Islam. Maka saya ingin minta bantuan dari ayahku, karena saya capek sekali mengurus cucunya itu Hasan Hussein, dan saya harus kerja karena Fatimah itu kerja di rumah orang Yahudi, menggiling gandum sampai tangannya itu terkelupas, sakit. Jadi dia minta tolong supaya dia diberi pembantu untuk menjaga Hasan Hussein, atau untuk meringankan sedikit pekerjaannya Fatimah di rumah. Nah, ketika Aisyah menyampaikan itu, maka Rasulullah SAW memanggil putrinya. Apa kata putrinya? Apa kata Rasulullah SAW kepada putrinya? Rasulullah SAW mengatakan, wahai Fatimah, tanganmu yang melepuh itu karena bekerja, itu lebih baik daripada apa yang kamu inginkan dan minta kepada ayahmu. Itu seorang Rasul. Nah, kalau kita, ya kadang-kadang kita tidak didik anak itu untuk cuci piring, untuk membersihkan rumah, semua diserahkan kepada pembantu, karena mungkin kita bukan Rasul. Jadi kita mendidik anak ya seperti itu. Kalau Rasul
Walaupun dia bisa manjakan anaknya itu dan cucunya, tapi beliau tidak memilih hidup itu, tidak memilih hal yang seperti itu. Bahkan beliau mengatakan, tanganmu melepuh karena bekerja mencari rizki yang halal untuk keluargamu, itu lebih baik daripada ya kamu minta pembantu, minta orang yang menjaga anakmu. Keringatmu yang kamu keluarkan untuk mendidik, membesarkan anakmu itu tidak ada yang sia-sia. Dan banyak orang sekarang ini tidak punya waktu untuk mendidik anaknya lagi. Mereka hanya berpikir bagaimana supaya pundi-pundinya itu banyak, dan dianggapnya kalau banyak uang anaknya bisa soleh. Itu nggak ada jaminan. Nah, inilah kepribadian Nabi. Bahkan di dalam satu buku namanya Muhammad Al-Masalul Kamil, Muhammad itu teladan yang paripurna, pernah beliau melakukan perjalanan. Dalam perjalanannya itu beliau berhenti di satu tempat. Kemudian sahabat-sahabat yang hadir waktu itu mau menyembelih kambing. Nah, akhirnya sahabat itu bagi tugas buat tim kerja. Siapa yang harus menyembelih kambing itu, siapa yang harus mengulitinya, siapa yang harus mencacah, dan siapa yang harus memasaknya. Maka semua sahabat yang ada waktu itu kebagian tugas, kecuali Rasul. Maka Rasulullah berkata, kalau begitu tugas saya apa? Kata sahabat, ya Rasul, silakan saja istirahat, biarlah kami yang kerja. Rasul istirahat saja, tunggu hasilnya saja. Lalu Nabi bertanya, tugas yang sudah dibagi tugas apa saja? Yang menyembelih ini ya Rasul, yang menguliti ini ya Rasul, yang mencacah ini ya Rasul, yang masak ini ya Rasul. Lalu Nabi berpikir terus, yang mengumpulkan kayu siapa? Nggak ada kan? Berarti bagian saya mengumpulkan kayu bakar. Maka Nabi naiklah ke gunung-gunung mencari kayu bakar. Itulah Rasul. Jadi Nabi itu tidak ngebos, tidak hanya nunjuk-nunjuk, tapi beliau terlibat itu. Dan itulah ciri pemimpin, bahwa pemimpin itu jeli melihat bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh bawahannya, dialah yang melakukannya. Itu juga manajemen. Pentingnya memanage orang itu dan melihat kapasitas orang itu. Nabi melayani dan bekerja sama dengan sahabat-sahabatnya. Dia tidak pernah melepaskan diri dari satu pekerjaan yang dilakukan oleh sahabat. Ini yang menarik. Jadi wajar kalau sahabat itu ketika Rasulullah SAW tidak ada, sangat kehilangan. Bahkan di dalam hadis, ini saya bacakan sedikit hadisnya supaya kelihatan. An Jabir bin Samurah qala Rasulullah SAW, inna bi Makkah hajaran kana yusallimu ala layali buistu inni la a'rifuhul an. Qala hada hadisu hasan. Ini menarik juga ini. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya batu-batu, pasir-pasir yang ada di Mekah itu kalau Nabi lewat mengucapkan salam. Pohon-pohon itu mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi dengar itu salamnya. Bahkan batu-batu itu sudah mengenal Nabi sebelum Nabi lahir. Coba kita jalan ke sini, ada nggak pohon yang beri salam ke kita? Ada nggak batu yang mengucapkan assalamualaikum, mau sholat maghrib atau mau sholat isya? Ya. Kenapa? Itu begitu rindunya batu-batu itu kepada Rasulullah SAW. Maka ada di sini satu hadis yang menarik.
Kenapa? Karena satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang tidur. Nah, tidurnya Nabi itu kan terbuka, nggak tertutup. Bisa saja depan rumah, sebelah rumah, atau di masjid. Lalu ketika Rasulullah SAW tertidur, ada seorang ibu namanya Ummu Salim kalau tidak salah. Ummu Salim itu melihat Nabi tertidur dan di sikutnya itu jatuh keringat, ngucur keringatnya. Lalu diam-diamlah Ummu Salim ini ngambil baskom atau gelas atau botol. Lalu dia letakkan persis tempat jatuhnya keringat Rasul itu. Dia himpun itu keringatnya Rasul. Keringatnya Rasul yang salah. Sampai terkumpul keringat itu. Saya yakin Nabi tahu itu, tapi Nabi mungkin nggak mau langsung bangun kan. Nah, sampai sudah terkumpul keringatnya Rasul, botol itu diambil sama Ummu Salim, baru Nabi bangun. Apa kata Rasul? Lima sanakti ya Ummu Salim. Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Salim? Kata Ummu Salim, ya Rasul, saya sedang mengumpulkan keringatmu. Untuk apa itu kamu kumpulkan keringatku wahai Ummu Salim? Ya, saya ingin mencampurkan parfum dengan keringatmu ya Rasul. Dan saya ingin menjadikan minyak wangi pernikahan cucuku. Kenapa? Karena keringatnya Nabi itu harum. Ya, harum. Karena makanannya Nabi itu kan terjaga. Coba kalau ada yang mau nikahan lalu keringat kita yang dikumpulkan, lalu dijadikan minyak wangi pengantin, harum nggak? Itulah Rasul SAW. Nabi ini kan tidak pernah nguap seperti kita. Lalat aja itu nggak mau terbang, nggak mau singgah di tangan beliau, di kulit beliau, nggak mau. Nah, itu diantara kepribadian Nabi yang memang luar biasa. Jadi sangat terlalu orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW kalau dia tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini hadisnya. Karena Nabi SAW yadkhulu baita Ummi Salim. Fayanamu ala firashi wa laysat fihi qal faja'a zata yaum fanama ala firashiha fa utiyat faqila laha hadan Nabi SAW nama fi baitik. Jadi Nabi itu tidur di rumahnya Ummu Salim. Faja'at wa kada arika wastangka'a arakuhu. Tiba-tiba keringatnya Nabi itu jatuh, kemudian dia kumpulkan. Setelah terkumpul, Nabi melihat apa yang dilakukan oleh Ummu Salim ini. Kemudian faqal ma tasna'ina ya Umma Sulaim ya Ummu Sulaim. Faqalat ya Rasulullah narju barakata li subyanina qala asabti. Mengapa engkau mengumpulkan keringatku itu wahai sang perempuan? Kata Ummu Sulaim ini, ya saya sengaja mengumpulkan keringatmu ya Rasul untuk menjadikan keringat ini berkah kepada anak-anakku. Mungkin anakku bisa soleh kalau dia cium, atau saya jadikan minyak wangi keringatmu ya Rasul. Orang-orang Madinah dulu itu kalau mau wudu, dia sengaja nyuruh pembantu-pembantunya itu datang menemui Rasul dan menunggu Rasul untuk wudu. Lalu kalau Rasulullah SAW wudu, barulah baskom-baskom pembantu itu, budak-budak itu meletakkan di bawah tangan Rasul waktu Rasul wudu. Lalu bekas-bekas wuduknya itu dibawa ke majikannya. Lalu air wuduk majikan itu dicampur dengan bekas wuduknya Rasul. Kenapa? Karena dia mau ambil berkah. Dan nggak ada yang bilang waktu itu bid'ah, itu nggak boleh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bekas wuduk yang boleh dipakai lagi itu bekas wuduknya Rasul. Nggak ada masalah itu. Nah,
tidak ada masalah. Nah, jadi, nah kemudian ada hal yang menarik lagi. Satu ketika Rasulullah SAW kumpul di masjid seperti ini pada maghrib. Kemudian orang Madinah, ada orang kaya Madinah itu habis masak gulai kambing, dan dia tahu kalau kesenangannya Nabi itu gulai kambing lah, daging kambing. Nah, kalau bapak-bapak kan dikasih daging kambing mikir-mikir sekarang. Kalau Rasul itu senang. Nah, setelah diantarlah ke masjid. Sampai di masjid diberitahu, ya Rasul, ini ada makanan, sangat senang bos kami atau majikan kami kalau Anda mencicipinya. Maka Nabi berkumpul di masjid, dimakan itu. Nah, makan. Nah, ternyata ketika Rasulullah SAW makan, di antara sahabatnya ikut makan itu ada yang kentut. Kemudian setelah selesai makan, Nabi nunggu, kan ini udah mau sholat Isya, seperti sekarang lah. Hanya bedanya sekarang nggak ada gulai, hanya susu ya, buah vita. Ya, nggak ada gulai kambingnya Pak Imran ya. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi makan gulai kambing itu? Ada yang keluar anginnya, tapi Nabi tidak ditunjuk. Ya ditunjuk. Nabi hanya tahu kalau ini kentut lah. Nah, setelah makan Nabi ngobrol dengan sahabatnya santai sampai masuk waktu Isya. Pas mau sholat Isya, Nabi nunggu-nunggu supaya orang yang kentut ini bergerak keluar meninggalkan masjid untuk wudu. Ditunggu-tunggu kok enggak berdiri, duduk aja di situ. Coba kalau bapak yang tahu seperti itu, apa yang dilakukan? Bingung kan kita? Atau kita tunjuk hidungnya, ya kamu tadi hitut kan, makan. So wudu dulu lah kita mau sholat. Tapi apa kata Rasul? Sahabat-sahabatku, siapa yang sudah makan daging onta tadi atau daging kambing tadi itu, saya persilahkan untuk wudu kembali. Disuruh semua wudu itu, padahal yang batal wudunya hanya satu. Ya, itulah akhlaknya Rasul, Pak. Nah, akhlaknya Rasul. Rasul tidak mau mempermalukan sahabatnya di tengah-tengah orang banyak. Kalau kita sebaliknya itu, senangnya menegur orang di tempat orang banyak. Ya, kalau Nabi bisa puratakan itu. Akhirnya kan ada ulama mengatakan siapa yang habis makan daging onta, maka harus dia wudu dulu baru sholat kembali. Sebenarnya asbabul urutnya hadis itu bukan daging ontanya. Ada yang batal wudunya di situ dan tidak mau keluar untuk wudu, maka Nabi memberikan jalan keluar seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi kadang-kadang kita tidak terpikirkan itu, tidak terpikirkan. Sama pernah Rasulullah SAW wudu bersama Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabatnya. Wudu seperti di sinilah. Ketika Rasulullah SAW wudu, Ali duluan selesai wudunya. Apa kata Rasul setelah wudu? Ya Ali, tolong coba ulang lagi wudumu. Orang yang ada di sekitarnya itu memperhatikan dan mendengar kenapa Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib mengulang wudunya, padahal saya wudu bareng dengan Ali. Akhirnya orang ini diam di situ melihat Ali wudu. Setelah dia saksikan Ali wudu seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sahabat yang melihat itu baru sadar sebenarnya bukan wudunya Ali yang masalah, tapi wudu saya yang masalah. Tapi Nabi tidak mau meminta saya untuk mengulang wudu, harus melalui Ali bin Abi Thalib.
Itu akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu di luar nalar kita. Sama ketika ada orang Arab yang datang, Arab Badui datang ke Masjid Nabawi. Orang Arab itu kan kalau bahasa kita kurang akhlak lah, kurang adab. Di pintu aja itu dia udah teriak, Muhammad, Rasul. Biasa mereka itu. Ada yang masuk ketemu dengan Rasul, tiba-tiba mau pipis, pipisnya nggak keluar di masjid, ke pojok masjid. Pokoknya kita kumpul di sini, dia berdiri langsung ke pojok sana, pipis. Semua sahabat waktu itu berteriak, bahkan Umar juga marah. Tapi apa kata Rasul? Biarkan saja, nggak usah kamu teriakin, biarin aja. Nanti kalau kamu teriakin, nanti pindah tambah masalah. Biarkanlah dia selesaikan kencingnya di situ. Padahal itu tempat sholat itu. Setelah selesai kencing, orang Arab Badui itu, biasa aja orang Badui itu, apa kata Nabi? Ambil air, siram itu tempat kencingnya. Selesai. Kalau kita dimasukkan di Facebook, dipoto, dimasukkan di grup WA gitu. Dipermalukanlah orang itu. Akhirnya orang itu nggak mau ke masjid lagi. Kenapa? Ya sikap kita. Kalau Rasul enggak, dia cari jalan tengah, jalan yang paling aman, jalan yang paling aman. Jadi itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Satu ketika ada lagi hadis itu, ada nenek-nenek yang datang kepada Rasulullah SAW. Nenek ini semangat, ya Rasul, alhamdulillah nenek selama ini banyak salat tahajud, zikir, baca Quran, saum sunnah juga baguslah ya Rasul, saya konsisten. Tolong ya Rasul, doakan saya untuk masuk surga. Saya ingin sekali masuk surga, ketemu engkau di surga nanti. Apa kata Rasul? Nek, nggak ada nenek-nenek di surga. Nangis itu nenek itu. Kalau begitu ya Rasul, ngapain saya ibadah? Ngapain saya zikir kalau nggak ada nenek-nenek di surga? Lalu nenek itu nangis itu di depan Rasul. Karena apa? Nggak ada harapannya masuk surga. Menyesal jadi nenek-nenek, aki-aki. Lalu Rasul berkata kepada sahabatnya, beritahu nenek itu, memang tidak ada nenek yang masuk surga, karena umur orang yang masuk surga itu dimudahkan kembali. Barulah nenek itu tersenyum sama Rasulullah SAW. Jadi kalau istri kita sekarang ini jadi nenek-nenek, ya sabar saja, ya, nanti akan dimudahkan. Atau suami kita udah aki-aki, ya sabar saja mendampinginya, nanti akan dimudahkan kembali. Ini, jadi itu luar biasa. Nah, ada lagi pengalaman Aisyah bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Aisyah? Bahwa akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ini yang tadi, yang ini yang Aisyah. Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulullah sallallahu. Jadi ada beberapa orang Yahudi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin sekitar 7-8 orang. Faqalu, nah ketika orang Yahudi ini menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang Yahudi ini berkata, assalamu alaikum. Kalau biasanya kan kita assalamu alaikum, ini assam, lamnya dihilangkan, assalamu alaikum. Kalau diartikan sam itu bisa racun, bisa kecelakaan, bisa mati, berarti matilah kamu Muhammad, celakalah kamu Muhammad, rugilah kamu Muhammad. Ya itu maksudnya assalamu alaikum. Nah, ketika orang Yahudi ini mengucapkan salam seperti itu kepada Nabi kita Muhammad SAW,
Aisyah yang ada di dalam rumah itu mendengar suara orang Yahudi itu. Maka Aisyah spontan keluar dan mengatakan, wa alaikumussamu wal la'nah. Kamu juga celaka, mati dan laknat kepadamu. Apa kata Rasulullah SAW ketika Aisyah mengatakan itu? Faqala Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah. Mahlan itu tenanglah ya Aisyah, jangan emosi. Ya santai saja ya Aisyah, mahlan ya Aisyah. Jadi kalau istri kita itu marah, omongin yang kayak gini, mahlan, tenanglah wahai istriku. Nah, kalau suami marah juga bilang aja, mahlan ya suamiku, tenang, santai saja. Ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu sangat senang kelembutan dalam segala hal. Sangat senang menyelesaikan masalah dengan kelembutan. Apa kata Aisyah? Wa qultu ya Rasulullah. Maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, awalam tasma' ma qalu. Ini menarik itu bahasanya, dialognya Aisyah dengan Rasul. Apakah Rasul tidak dengar apa yang mereka katakan orang Yahudi ini? Ya saya dengar. Saya dengar. Dan saya sudah jawab. Apa? Wa'alaikum. Nabi hanya bilang wa'alaikum. Kalau kamu mendoakan saya supaya saya celaka, kamu juga ikut celaka. Kalau kamu mendoakan saya supaya saya mati sia-sia, ya kamu juga wa'alaikum. Kata Rasul, tidak usah kamu lanjutkan dengan walakna. Balas saja sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada kita, jangan dilebihkan, jangan mumpung gitu bisa melawan. Ya balaslah kejelekan orang itu, jangan berlebihan, kata Rasul kepada Aisyah. Nah, kalau kita kalau bisa lebih, ya ngapain diirit gitu. Diirit. Nah, inilah yang sering dijadikan dalil oleh orang bahwa kita tidak boleh menjawab salamnya kalau ada orang non-Islam yang beri salam kepada kita. Padahal kalau kita lihat asbabul urutnya, ya Nabi menjawab wa'alaikum, Nabi jawab itu wa'alaikum. Wa'alaikum itu kan apapun yang dia maksud, dia juga seperti itu. Jadi kalau dia mengatakan assalamualaikum, maka kita jawab wa'alaikum. Kamu juga seperti itu. Tapi kalau orang non-Islam bilang ke kita assalamualaikum, lalu kita jawab wa'alaikum, berarti keselamatan juga bagi dia. Nah, itulah sebabnya sehingga sebagian ulama mengatakan boleh kita menjawab salamnya orang non-Islam yang belum Muslim, Yahudi, Nasrani yang mengucapkan salam kepada kita. Minimal kita jawab sesuai dengan kadar salamnya ke kita. Jangan diam saja. Kenapa? Ya kan dia doakan kita. Dia doakan kita. Ya yang tidak bisa dijawab itu kalau dia doakan yang jelek seperti Rasul. Tapi Rasul menjawabnya, dan bahasa Nabi itu sangat simpel tapi dalam maknanya. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, celakalah kamu, maka kita cukup waalaikum, kamu juga ikut celaka. Tapi kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, keselamatan bagi kamu, kita jawab waalaikum, kamu juga mendapat keselamatan seperti yang engkau sampaikan kepada saya. Nah, maka ada hadis yang lain yang dijadikan dalil oleh orang untuk membolehkan, mentolerir mengucapkan salam kepada non-muslim. Apa? Sampaikanlah dan tebarkanlah salam itu kepada orang yang kamu kenal. Orang yang kamu kenal di situ maksudnya orang Islam. Dan tebarkanlah salam itu kepada orang yang kamu tidak kenal. Kata ahli hadis dan sebagian ulama, itu adalah orang yang belum muslim. Belum muslim. Artinya apa? Ya, tidak usahlah kita larang orang itu mengucapkan salam kepada
Islam, atau melarang untuk membalas salamnya kalau dia betul-betul mengucapkan salam kepada kita. Ya. Kenapa? Karena riwayatnya, asbabul urutnya hadis itu seperti itu. Ini panjang kalau kita bahas hadis-hadis tentang akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita lanjutkan, ya kita diskusi dulu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Saya persilahkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah betul Nabi Muhammad itu hanya punya pakaian itu hanya 3 biji katanya? Kemudian katanya kan kalau komandan itu harus pakaian yang paling bagus. Kemudian Nabi Muhammad juga memberikan baju itu kepada yang minta-minta. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa si Khadijah bajunya itu tambalannya sampai 32. Apakah ini benar atau hanya untuk sih? Terima kasih. Iya, terima kasih. Baju Nabi itu banyak sebenarnya, dan Nabi itu miskin hanya di awal. Bisa disimak kepedihan Rasul di dalam surat Wadduha. Wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Memang Nabi dulu yatim, lalu fa'awa, diberi perlindungan. Siapa yang melindungi Nabi waktu yatim? Ya ibunya, ibu susunya. Siapa lagi? Kakeknya Abdul Muttalib. Siapa lagi? Ya Abu Thalib, pamannya. Ya termasuk Hamzah dan lain-lainnya. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada itu, kamu dulunya itu tidak mengenal Quran, tidak mengenal apa itu iman, lalu Allah membimbing engkau untuk mengenal semua itu. Kemudian wa wajadaka a'ilan fa'agna, dulu kamu itu miskin, tidak punya apa-apa. Kenapa? Ya Nabi yatim, usia 6 tahun ditinggal ibunya lagi, usia 8 tahun ditinggal lagi sama pamannya, kakeknya. Nah akhirnya Nabi harus bekerja sendiri karena orang tuanya tidak mewariskan harta yang banyak. Maka beliau harus berdagang ke Syam dan sebagainya, sampai Allah fa'agna, mencukupi kehidupan Rasul. Bagaimana Allah mencukupi kehidupan Rasul? Ya Allah menggerakkan hati Khadijah untuk menjadikan Rasul itu sebagai suaminya. Nah ketika Rasul nikah dengan Khadijah, ya Khadijah kan orang kaya. Siapa yang menggerakkan hatinya Khadijah supaya mau ke Rasul? Ya Allah. Dengan cara apa? Ya Khadijah melihat akhlaknya Rasul, adabnya Rasul, kejujurannya Rasul. Dan kita ketahui bahwa bukan hanya Rasul yang mau ke Khadijah, banyak orang-orang Arab juga nunggu-nunggu Khadijah. Dan dia juga ingin memperistrikan Khadijah, termasuk pamannya Rasul yaitu Abu Lahab. Abu Lahab juga ingin memperistrikan Khadijah, tapi Khadijah lebih memilih keponakannya daripada pamannya. Ya. Dan itulah salah satu sebab kenapa Abu Lahab itu tidak beriman kepada keponakannya. Dia kecewa karena dia mengambil orang yang dia cintai. Akhirnya Abu Lahab tidak beriman kepada Rasul. Kenapa? Itu masalah persaingan. Jadi hati-hati antara keponakan dengan mang. Wah. Tapi itu bukan persaingan, bukan Rasul yang bersaing, Abu Lahab yang mau. Akhirnya dia marah ke keponakannya, dia benci keponakannya. Padahal waktu lahir dia sayang sekali itu Rasul.
Bahkan begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada Abu Lahab, Abu Lahab begitu sayangnya kepada keponakannya. Dia bahagia, dia syukuran, dan dia memerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Karena gembiranya atas lahirnya Rasul waktu itu. Dan itulah yang menjadi salah satu kenapa konon Abu Lahab itu setiap hari Senin mendapat keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia ahlun nar. Kenapa? Karena bahagia, senang, ceria dengan kelahiran Rasul, bersyukur atas kelahiran Rasul dengan cara menyelamatkan atau memerdekakan Suwaibah budaknya. Nah, ketika Rasulullah SAW nikah dengan Khadijah, ya kehidupannya Rasul cukup dan lebih. Dan siapa yang tidak mengenal kekayaannya Khadijah? Nah, maka Khadijah yang mensupport itu dakwahnya Rasul selama 13 tahun atau sejak usia 25 sampai diangkat beliau jadi Nabi dan Rasul, plus di usia sampai 53 tahun. Itu hartanya Khadijah semua yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Ketika boikot ekonomi, hanya hartanya Khadijah yang digunakan untuk menghidupi memenuhi kebutuhan Rasul SAW. Nah, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah perang Badar, itu sudah banyak dapat harta ghanimah, sudah banyak hadiah. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak punya istana? Kenapa Rasulullah SAW tidak punya rumah yang mewah? Ya karena memang Nabi bukan tujuannya untuk itu. Dan setiap Nabi dapat hadiah itu dikeluarin lagi, nggak pernah disimpan, Kalau ada yang ngasih hadiah hari ini, beliau berusaha hari ini dikeluarkan. Kenapa? Karena banyak orang yang datang kepada Rasul, yang datang itu berislam, kadang-kadang mereka tidak bawa apa-apa ke Madinah. Maka Rasul harus menjamin hidupnya mereka. Dan tidak ada satupun peminta-minta yang datang kepada Rasul kembali dengan tangan kosong. Tangan kosong. Pasti Nabi mengusahakannya. Jadi miskinnya Nabi itu di awal. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Kalaupun Nabi mengatakan Nabi itu hanya 3 baju. Nabi itu 3 baju. Kenapa? Karena kalau dia beli, dia keluarkan lagi, nggak disimpan. Tapi saya tidak menemukan riwayat kalau bajunya Nabi itu 3 helai. Kenapa? Nabi itu ketika di Madinah, sahabatnya itu banyak sukses. Nabi dijamin itu hidupnya. Bahkan ketika di Madinah Rasulullah SAW, orang-orang kayanya Madinah itu antri itu memberi makanan kepada Rasul dan mengirim apapun yang dimiliki. Bahkan Nabi karena orang-orang Madinah itu melihat Rasul kalau bangun itu bekas pelepah kurma di punggungnya, di belakangnya. Maka orang Madinah ngirim kasur yang empuk. Ditolak sama Nabi. Apa kata Rasul? Nggak pantas saya tidur di kasur yang seperti itu. Nah, karena ditolak, orang Madinah ini pintar juga. Dia datangi istrinya Aisyah, dikasih ke Aisyah, titip ke Aisyah. Ini ada kasur, titip untuk Rasul. Mudah-mudahan Rasul bisa nikmat tidurnya. Nabi masuk rumah, kemudian dia lihat kasur itu, Nabi marah. Dari mana itu kasur itu ya Aisyah? Ini ada sahabatmu ya Rasul, ingin sekali engkau tidur di atas kasur ini. Apa kata Rasul? Saya sudah tolak itu ya Aisyah, kembalikan. Kalau kita udah tidur di kasur yang empuk, kadang-kadang masih susah tidur. Nah, nggak nikmat. Udah di hotel malah nggak nikmat, Pak. Ya, ada santri saya tuh di Bagus Salamnya, tempat tidurnya nggak ada kasurnya. Saking nikmatnya tidurnya, susah dibangunkan sholat subuh. Nah, jadi kalau Khadijah dikatakan bahwa sampai 32 tambalan, ya
saya tidak tahu. Tapi mungkin juga pernah, tetapi saya belum pernah membaca hadisnya itu. Itu mungkin hanya ingin menunjukkan bahwa begitu tinggi pengorbanan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Mungkin tujuannya seperti itu. Tujuannya seperti itu. Kenapa? Ya kalau mungkin ada, ya saya Allahu a'lam lah. Allahu a'lam. Kalau sampai seperti itu. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji dan umroh di tahun awal 80 itu masih bisa melihat rumahnya Khadijah di samping Marwah yang sekarang ini dirubah jadi WC. Nah, situ ada rumahnya Khadijah, ada kamar menerima kamar tamu Rasul, perabot-perabot Khadijah itu masih ada di situ. Masih ada dan bisa disaksikan. Orang Indonesia yang umroh tahun 70-an 80-an kalau ditanya dan tahu pasti dia ke sana. Hanya itu dirobohkan karena perluasan Masjidil Haram dan bangun WC di situ. Jadi Nabi itu tidak numpuk-numpuk baju. Numpuk-numpuk baju, enggak. Setiap dapat dikeluarkan lagi. Kenapa? Karena banyak sahabat yang butuh. Kalau kita kan beli tapi nggak dikeluarin, beli nggak dikeluarin. Kalau Nabi enggak, beli keluarin, beli keluarin. Ya. Saya pernah masuk di satu rumah itu di lantai 3 numpuk itu baju rumah itu, pemilik rumah itu. Sejak dia nikah sampai hari sekarang nggak pernah dibagikan. Terus saya bilang, untuk apa? Kan hancur semua itu. Bahkan baju-baju yang ditumpuk-tumpuk di lemari itu yang tidak pernah dipakai, itu nangis sebenarnya. Nangis. Dan di akhirat nanti dia akan datang. Ya Allah, ini baju harga saya mahal-mahal ya Allah. Tapi pemiliknya nggak pernah saya dipakai kecuali hanya ke pesta. Kenapa? Ya Allah, saya iri sama daster. Kenapa? Daster murah harganya, tapi waktu sholat subuh daster, duhur daster, kemudian asar juga daster, maghrib juga daster. Kata baju yang mahal, saya hanya disimpan di lemari ya Allah. Menjerit itu baju-baju yang kita simpan. Kalau kita dengar tangisannya, kalau kita punya kemampuan seperti Rasul, kita akan dengarkan tangisan baju-baju yang kita tumpuk di lemari itu yang tidak dipakai, sepatu-sepatu yang kita kumpulkan, perabot-perabot yang kita kumpulkan, itu akan nangis. Nah, dan jangan dikira bahwa baju yang ditumpuk-tumpuk itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dimintai itu pertanggungjawaban. Untuk apa dan kenapa baju itu kusut sampai hancur? Apakah hancur karena dipakai atau hancur karena disimpan? Kan lebih baik hancur dipakai daripada hancur disimpan kan? Sama kalau makanan, lebih baik hancur busuk di perut daripada busuk dibawa di lemari atau di lemari es. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi itu tidak menimbun lah, tidak menimbun. Kalau Nabi memang Nabi tidak hidup mewah. Kenapa? Karena beliau tidak memilih kehidupan itu. Tapi seandainya Rasul mau mewah, ya jalannya banyak. Jalannya banyak. Memang ada beberapa cerita-cerita itu dibumbui oleh ustadznya supaya menarik. Dan biasanya kan bumbu-bumbunya lebih menarik daripada isinya. Maka kalau saya mendengar cerita itu, saya cari itu Pak. Saya cari itu dalilnya. Saya cari sejarahnya. Saya cari juga hadisnya. Betul nggak ada yang seperti itu? Siapa ulama yang ngomong seperti itu? Nggak saya langsung telan itu. Dari dulu saya seperti itu. Jadi saya kebetulan punya kitab hadis kan banyak. Kalau di online kan itu, kalau di print mungkin penuh masjid inilah. Jadi disitulah saya tinggal cari Ustadz itu tadi ngomong apa ya. Saya ambil kunci-kuncinya. Baru saya
lihat itu di kitab mana ini sumbernya. Nah ya memang banyak juga dongeng-dongeng. Dongeng. Tapi karena yang mendengarnya itu tidak tahu itu dongeng, dianggapnya itu hadis. Dianggap itu hadis. Nah kelemahan orang Indonesia itu, dia tidak bisa membedakan mana hadis, mana sejarah, mana dongeng, dan mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak. Yang berkaitan dengan Rasul memang banyak juga dongeng-dongeng. Ada yang ada dasarnya, ada yang tidak. Tapi selama tidak menjelekkan Rasul, ya nggak ada apa-apa. Bisa saja diterima, fair-fair saja. Tapi kalau menjelekkan Rasul itu yang sulit untuk kita terima. Ya seperti itu kira-kira jawaban saya. Masih ada? Mudah-mudahan nggak ada lagi. Silakan. Ya. Kalau kita sering mengucapkan al-berjanji itu, apakah dapat pahala atau hanya sekedar baca kayak sakir atau nyanyian? Iya. Barazanji. Ya. Barazanji ini kan tulisan yang diangkat yang berkaitan dengan Rasul, dan itu ditulis oleh ulama yang luar biasa jeniusnya ya. Itu nggak sembarangan lah ulama yang nulis itu. Dan isinya itu bagus kok. Bagus, kan itu sejarah Nabi. Mulai sebelum lahir sampai lahir, sebelum diangkat jadi Nabi sampai beliau wafat. Itu diceritakan dengan bahasa yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita sendiri kalau harus diulang-ulang baru kita bisa pahami maknanya. Pahami maknanya. Oh, ini maksudnya. Nah, apakah kalau kita baca itu tidak dapat pahala? Saya kira apapun yang kita baca berkaitan dengan Rasul nggak ada yang rugi. Kenapa? Karena kita baca itu dalam rangka untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau hanya jadikan bacaan, yang dijadikan masalah oleh ulama itu kalau barazanji itu dijadikan bagian dari ibadah. Tapi kalau sebagai sumber sejarah kehidupan Nabi nggak ada masalah. Kalau dibaca di depan umum lalu diterjemahkan, ya itu juga bagus. Hanya selama ini kalau kita barazanji tidak diterjemahkan, sehingga orang tidak tahu apa itu maksudnya. Seharusnya ada sedikit yang menjelaskan itu, menjelaskan makna-makna barazanji itu, supaya orang tahu dan bisa meniru akhlaknya Rasul di situ. Akhlaknya Rasul. Umpamanya kalau di kampung-kampung itu kan masih dipakai ya, masih dipakai. Saya juga waktu masih kecil, walaupun keluarga saya itu latar belakang ya lebih banyak dekat ke Muhammadiyah lah, tetapi ketika saya lahir di barazanjiin juga. Orang Muhammadiyah di kampung saya ikut juga barazanji. Nggak ada yang saling membedakan. Kenapa? Enaknya kan banyak makanan kan. Di kampung saya banyak orang Muhammadiyah, Pak. Ada juga Persis, yang nggak ada Persib lah sih. Tapi kalau orang ini Mauludan, ya mereka berbondong-bondong ke masjid. Kenapa? Karena kalau di sana kan makanannya lumayan lah, bagus-bagus. Saya juga waktu kecil senang itu kalau ada Mauludan, ada Isra Miraj, karena pikiran kita makanannya. Ceramahnya sehari kita itu duduk di masjid terus Pak dengar ceramah. Dan biasa kalau ada ustadz yang mampu menerjemahkan barazanji itulah yang dia bahas. Kemudian dia tambah dengan ayat, dia tambah dengan hadis, dia tambah dengan syair-syair. Kira-kira seperti itu. Jadi tergantung niatnya. Kalau dia baca untuk
membuktikan rasa cintanya kepada Rasul, saya kira itu tidak ada masalah. Apakah dapat pahala? Ya, semua yang kita lakukan dalam rangka untuk mencintai Rasul itu adalah tidak ada yang sia-sia. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Ya, mungkin saya nggak tahu apakah di Zoom ada yang mau, ibu-ibu dan bapak yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu la nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits wa min adabika nastajir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa amilus solihat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikianlah tausiah kita atau taklim kita pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.